Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu bihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur tanggal 15 Sya'ban 1442 Hijriah 2021. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, di Desa Kedung Wuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, serta para pendengar, serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita kembali bisa mengikuti pembahasan tentang fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki serial nomor 148, mengangkat tema perlukah menakut-nakuti anak? Perlukah kita menggunakan ancaman dalam mendidik anak kita? Awas, perlukah kita menggunakan kata ini? Jangan, kalau kayak gini nanti bakalan seperti itu. Boleh nggak kita menggunakan kalimat-kalimat yang senada dengan itu? Pertama, kita perlu memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala mendidik manusia secara umum, bukan hanya anak kecil, manusia secara umum, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan sepasang konsep. Yang pertama adalah targhib pakai ghain, yang kedua adalah tarhib pakai ha. Yang pertama napa Bu? Targhib. Yang kedua tarhib. Ya. Yang kedua ini beda dengan tarhib. Ramadan itu beda. Ya, kalau itu pakai huruf ha. Ya. Kalau ini pakai huruf napa? Ha. Ya. Sekilas kayak mirip. Ya, targhib dengan tarhib itu sekilas kayak mirip, padahal maknanya bertolak belakang. Kalau targhib pakai huruf ghain itu artinya adalah motivasi. Artinya adalah rangsangan. Artinya adalah iming-iming dengan sesuatu yang menyenangkan. Itu adalah targhib. Lawannya, apa tadi lawannya Bu? Tarhib. Kalau tarhib itu adalah peringatan keras. Tarhib itu adalah ancaman.
Tarhib itu adalah menakut-nakuti dengan sesuatu yang mengerikan dan menakutkan. Yang pertama targhib, yang kedua tarhib. Di dalam Al-Quran kita akan temukan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan dua metode ini. Kadang menggunakan targhib, kadang menggunakan tarhib. Yang paling gampang contohnya adalah ketika Allah kadang berbicara tentang surga, kadang berbicara tentang apa? Neraka. Coba kira-kira yang targhib yang mana, yang tarhib yang mana? Sekarang yang targhib dulu apa? Surga apa neraka? Surga. Berarti yang tarhib apa? Neraka. Ya. Sering sekali kita temukan Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita tentang surga, nanti nggak lama kemudian berbicara tentang apa? Neraka. Atau sebaliknya, Allah berbicara tentang neraka, nggak lama kemudian Allah berbicara tentang surga. Sepasang, ya, dua sejoli, targhib dengan apa? Tarhib. Contoh misalnya, innal abrara lafi na'im. Apa kelanjutannya? Wa innal fujjara lafi jahim. Innal abrara lafi na'im. Orang-orang yang baik, orang-orang yang tekun beribadah, maka mereka akan mendapatkan kenikmatan. Kenikmatan di mana? Di surga. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan sungguh manusia-manusia jahat yang tidak mau beriman kepada Allah, lafi jahim, pasti akan dimasukkan ke dalam siksaan di neraka jahanam. Jadi begitu Allah Subhanahu wa ta'ala mendidik manusia. Kadang pakai targhib dan kadang pakai tarhib. Tapi Bapak Ibu yang kami hormati, mana yang lebih dominan dalam cara Allah mendidik kita? Apakah dengan ancaman atau dengan motivasi? Mana yang lebih dominan? Yang lebih dominan adalah dengan motivasi. Mana yang dominan? Lembut apa keras? Lembut itu yang lebih dominan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha lembut dan menyukai kelembutan. Ya. Allah itu maha lembut, Allah itu maha sayang, Allah itu maha halus. Dan Allah menyukai kelembutan, kasih sayang dan sifat halus. Ya. Sehingga jadilah makhluk yang, kok makhluk halus? Jadilah makhluk yang lembut, ya, bukan makhluk halus. Ya medeni. Ya. Jadilah makhluk yang lembut dalam rangka meneladani siapa? Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Nabi kita SAW melanjutkan, wa yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal unf. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kelembutan apa yang tidak diberikannya kepada kekasaran. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan memberikan bonus-bonus istimewa kepada orang-orang yang menerapkan kelembutan dalam kesehariannya, yang itu tidak Allah berikan kepada orang-orang yang kasar. Maka saya tanya kepada jenengan lebih suka guru yang lembut apa yang kasar? Yang lembut. Ya. Panjenengan lebih suka guru yang ngasih nilai gampang apa yang susah? Hah?
Yang gampang ngasih nilai. Ya. Sebagaimana kita lebih suka kepada teman yang ngomongnya halus daripada teman yang ngomongnya apa? Kasar. Itu karunia yang Allah berikan. Jadi kalau orang itu halus, orang itu lembut, orang itu penuh dengan kasih sayang, dia akan lebih disukai oleh teman-temannya, oleh keluarganya, oleh rekannya dibandingkan dengan orang yang kasar. Dan itulah karunia dari Allah. Makanya Islam itu lebih identik dengan kelembutan dibandingkan kekerasan. Tapi ada nggak di dalam Islam yang keras? Di dalam ajaran Islam ada nggak yang keras? Ada atau tidak? Ada. Contohnya, kalau mencuri ada hukuman namanya apa? Potong tangan. Potong tangan itu halus apa keras? Keras. Ya. Tapi yang dominan di dalam Islam itu bukan keras, tapi yang dominan apa? Lembut. Nah, ketika kita mendidik anak-anak kita, Bapak Ibu, para pendengar, para pemirsa yang kami hormati, kita pun juga perlu menerapkan metode ini. Targhib dan tarhib. Kadang kita memotivasi dengan sesuatu yang menyenangkan anak kita, dan kadang kita mengancam dengan sesuatu yang membuat anak kita takut. Berarti pertanyaannya, apakah kita perlu menakut-nakuti anak kita? Jawabannya perlu. Tapi harus proporsional. Apa sih Ustaz proporsional? Napa Bu proporsional? Seimbang. Jadi ketika kita ingin menerapkan konsep targhib dan tarhib dalam mendidik anak kita, kadang motivasi, kadang ancaman, itu harus proporsional alias seimbang. Tapi saya perlu ingatkan, seimbang itu tidak berarti 50%, 50%, bukan. Ya. Seimbang di sini maksudnya adalah yang dominan motivasi atau ancaman. Motivasi atau ancaman? Motivasi. Yang dominan lembut atau keras? Lembut. Lebih sering lembutnya dibandingkan apanya? Kerasnya. Lebih sering motivasinya dibandingkan ancamannya. Lebih sering tersenyumnya atau cemberutnya. Nah, coba jenengan sekarang dicek hari ini sudah tersenyum berapa kali sama putranya jenengan. Mulai dari pagi tadi bangunkan anak jenengan itu sambil senyum atau sambil cemberut? Wah, kelalen Ustaz. Lupa Ustaz. Mana yang dominan? Ketika kita nyuruh anak kita, mana yang dominan? Suaranya datar apa suaranya tinggi? Coba jujur saja, tadi ketika jenengan nyuruh anak jenengan mandi, pripun? Halus atau keras? Enggak sih Ustaz, ngemut-ngemut di sini. Coba, mana yang dominan? Ya. Ternyata kadang-kadang kita itu enggak sadar. Teorinya tahu bahwa harusnya lebih sering lembut dibandingkan keras. Tapi prakteknya kadang-kadang kita nggak sadar. Sehingga ada sebagian anak itu mengatakan, ibu sukanya marah. Ya. Si ibunya nggak ngerasa kalau dia itu marah-marah. Andaikan ya, dalam sehari itu kita ngerekam
Ya, kemana-mana kita bawa alat rekam. Ya. Kemudian kita dengarkan ulang saat kita berbicara dengan anak kita, saat kita nyuruh anak kita, saat kita minta sesuatu kepada anak kita. Baru saat itu kita akan sadar, oh ternyata tanpa terasa kita telah menyalahi konsep proporsionalitas. Ternyata kita lebih sering mengangkat suara kepada anak kita dibandingkan berbicara dengan nada yang lemah lembut. Oh ternyata kita ini lebih sering cemberut dibandingkan apa? Dibandingkan tersenyum. Padahal harusnya ketika kita mendidik anak kita, yang dominan bukan kerasnya, tapi yang dominan adalah lembutnya. Terus kenapa Ustadz? Kalau kita lebih sering keras kepada anak kita, kalau kita lebih sering mengancam anak kita, terus emang kenapa Ustadz? Jawabannya bahaya. Kenapa bahaya? Kita tahu para ahli pendidikan, ya, para ahli psikologi, mereka itu menjelaskan bahwa manusia itu punya otak reptil. Ini teman. Ya. Punya otak apa tadi? Reptil dan punya otak mamalia. Ya, ada otak apa tadi Bu? Reptil, ada otak mamalia dalam tanda kutip ya. Ini istilah aja. Otak reptil itu adalah emosional. Apa Bu? Emosional. Sedangkan otak mamalia itu adalah rasional. Ya. Ada emosional, ada rasional. Emosional ya cuma mengandalkan perasaan. Marah, takut, jengkel, sedih. Ini masuknya otak apa Bu? Otak apa Bu? Emosional. Ya. Kalau mikir, mencerna, memahami, mengerti, empati, peduli, itu masuknya apa? Rasional, berpikir. Otak mamalia. Apa yang terjadi ketika orang tua lebih sering mengancam anaknya? Apa yang terjadi ketika orang tua lebih sering teriak-teriak? Apa yang terjadi ketika orang tua lebih sering mengangkat suaranya ketika berbicara dengan anaknya? Yang terjadi adalah ketika itu lebih sering, yang terjadi anak tersebut memang terlihat akan taat. Anak itu memang terlihat akan nurut. Anak itu memang terlihat akan menjalankan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Tapi biasanya itu bersifat sementara. Kebalikannya sementara apa? Sementahun. Kalau anak yang dibangkitkan otak reptilnya takut, khawatir, cemas karena diancam. Ayo, kalau kamu nanti nggak cepat mandi sampai bapak pulang, lihat aja nanti dipukuli kamu sama bapak. Ya. Ayo, kalau kamu nggak ngaji nanti jewer. Ya. Kalau hari-harinya sarapannya adalah pukul dan apa? Jewer. Kelihatannya anaknya nurut. Tapi itu sementara. Ya. Dia akan menjalankan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya, akan tetapi biasanya itu bersifat sementara dan tidak awet.
Buktinya tidak awet apa? Buktinya esok harinya kalau tidak diancam, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tidak akan melakukan apa yang diperintahkan. Berbeda kalau orang diajak berpikir rasional. Ya. Kalau dia diajak berpikir rasional, otak mamalianya yang dibangkitkan, maka yang akan muncul adalah kesadaran. Kalau tadi misalnya, ayo ngaji, kalau enggak jewer. Ini beda ketika, ayo nak ngaji nak. Setiap huruf, setiap apa? Huruf kamu baca, itu kamu akan dapatkan pahala berapa bu? 10. Coba bayangkan nak, kalau satu huruf itu 10 pahala, kamu baca Bismillahirrahmanirrahim. Coba, itu ada berapa pahala yang kamu dapatkan? Pinten bu? Pernah tahu ngitung dia? Sing dihitung siapa biasanya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? 19 huruf. Berarti kalau satu huruf 10 pahala, 19 huruf berapa? 190 pahala. Ini namanya motivasi. Ini namanya apa tadi ayo? Targhib. Ya. Dijelaskan tentang surga, bahwa orang yang banyak membaca ayat-ayat Al-Quran itu derajatnya di surga akan semakin apa? Tinggi. Ya. Itu akan berbeda. Ya. Walaupun mungkin bu, para pendengar, para pemirsa, waktu yang dibutuhkan manakala kita menggunakan metode ancaman dan motivasi, kira-kira waktunya lebih lama mana bu? Ancaman apa motivasi? Waktu yang dibutuhkan lebih lama mana? Motivasi. Kudu cerita. Kalau yang ancaman tadi cukup dengan satu kata, apa? Jewer. Iya toh? Ya. Atau bukan satu kata, satu cubitan. Ya. Gampang. Karena gampang dan cepat itu, makanya efeknya juga sementara. Berbeda dengan motivasi yang kita butuh untuk cuap-cuap dulu. Kita butuh ngomong dulu. Kita butuh untuk menetralkan, menstabilkan emosi kita. Dan itu juga butuh waktu. Kemudian kita ngomong, cerita sama anak, dan kadang-kadang anak itu menjawab. Ya. Anak sekarang kan pintar nopo? Jawab. Ah, kata siapa? Dalilnya mana? Astagfirullah. Pripun jajar bu? Ibu ini siap nopo mboten kalau ditanya, nak satu huruf itu 10 pahala. Dalilnya mana? Siap atau tidak enggak bu? Ya harus siap lah. Ya. Ini nak dalilnya, bawain kertas fikih doa dan zikir, kan ada. Entah masih ada nggak ibu-ibu, masih nyimpen nggak? Ini nak nih, lihat nih hadisnya nih. Ya, hadis riwayat siapa nih bunyinya. Memang waktunya lebih lama, tapi karena waktunya lebih lama itu efeknya pun juga lebih lama. Sesuatu yang instan itu biasanya nggak bertahan lama. Ya. Dan ketika anak itu menjalankan apa yang diperintahkan oleh orang tua setelah diancam, setelah diintimidasi
dengan kata-kata yang keras atau dengan perlakuan fisik, ya dicubit, dijewer, dipukul dan seterusnya, itu memang anak dia akan menjalankan, tapi dia menjalankannya dengan hati yang lapang atau hati yang tertekan. Hati yang tertekan. Dia akan menjalankannya dengan sukarela atau dengan terpaksa? Dengan terpaksa. Coba bayangkan, Bu. Setiap hari anak melakukan sesuatu dengan keterpaksaan, dengan itu baru salah satu efek negatif kekerasan berlebihan. Yang mengerikan juga adalah ketika anak sekarang manut, nurut, patuh, taat karena ancaman, dia akan nurut karena dia merasa lemah. Dia akan nurut karena dia merasa tidak bisa melawan orang tuanya yang lebih kuat fisiknya. Tapi Pak Bu, bisa jadi dengan berjalannya tahun berganti dengan tahun, anak yang awalnya kecil tambah nopo? Besar. Yang awalnya lemah tambah kuat. Di waktu yang sama orang tua yang sekarang kuat, semakin bertambah usianya semakin apa? Lemah. Apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi? Bisa jadi anak itu akan melancarkan balas dendam. Dan betapa sering kita mendengar anak mukul orang tuanya sendiri. Karena apa? Karena dia merasa fisiknya sudah lebih kuat dibandingkan orang tuanya. Dia masih teringat betul bagaimana dulu dipukuli sama orang tuanya. Dan itu dia rekam, susah untuk dihapus. Dan dia selalu menunggu momen kapan bisa balas dendam. Balas dendamnya adalah ketika orang tuanya sudah renta, ketika orang tuanya sudah lemah fisiknya, saat itulah anak berbalik untuk balas dendam. Ya. Maka sebelum itu terjadi, apa yang mesti orang tua lakukan? Tadi, boleh menggunakan metode tarhib, akan tetapi yang lebih dominan seharusnya metode targhib. Karena targhib itu akan menyentuh dan membangkitkan otak mamalia anak. Ya. Targhib itu akan memotivasi anak untuk menggunakan otaknya, untuk menggunakan rasionya. Contoh misalnya, anak kita baru SD kelas 4, baru SD kelas 5, sudah pengen naik motor. Ya. Karena ngelihat teman-temannya juga pada naik motor. Nah, orang tua yang sayang dan bijaksana tentunya membebaskan atau melarang? Melarang. Ya. Kira-kira ketika anak punya keinginan terus dilarang, jengkel atau tidak anak? Jengkel. Nah, ketika anak jengkel, ketika anak kecewa, apa yang mestinya dilakukan oleh orang tua? Otak reptil anak itu lagi naik. Emosinya lagi naik. Apa yang mesti dilakukan oleh orang tuanya? Otak reptilnya ditenangkan, otak mamalianya dibangkitkan. Emosinya ditenangkan, rasionya dibangkitkan. Contoh misalnya ini, saya kasih contoh di situ. Ayah mengerti
kamu kecewa. Berarti di sini ayah itu sedang mengucapkan kalimat yang menunjukkan bahwa ayahnya itu bisa merasakan kekecewaan anaknya. Dan ini penting. Ya. Karena kadang-kadang ada sebagian anak mengatakan, wah bapak sih nggak tahu gimana perasaanku. Bapak sih nggak pernah tahu gimana kecewanya perasaanku. Agar itu tidak muncul, maka kita berbicara kepada anak diawali dengan menunjukkan empati orang tua kepada anak. Iya nak, bapak tahu kamu kecewa. Bapak juga pernah merasakan seperti yang kamu rasakan. Sudah, berarti otak reptilnya ini berusaha untuk ditenangkan. Setelah itu baru kemudian kita bangkitkan otak mamalia dia. Kita bangkitkan rasio dia, pola pikir dia. Kita tanya sama anak kita, tapi menurut kamu, kira-kira kenapa kok anak di bawah umur tidak boleh bawa motor? Kenapa? Ya. Jadi pertanyaan kenapa itu membangkitkan anak untuk berpikir. Harapannya anak itu ketemu sendiri jawabannya. Ya. Kira-kira jawabannya anak apa, Bu? Kenapa sih anak di bawah umur nggak boleh bawa motor sendiri? Kenapa, Bu? Kira-kira jawabannya? Apa kira-kira? Ya, paling-paling salah satu jawabannya mbok ditangkap polisi. Terus apa lagi, Bu, kira-kira? Bahaya, bagus. Kalau misalnya ditangkap polisi, ditilang, tahu nggak nak kayak apa sih kalau sudah ditilang itu, ditangkap polisi? Ya, mungkin aja nak bisa ditahan, ya, di tahanan atau di penjara. Kalau di penjara itu kamu ketemunya sama siapa nak? Ya, ketemunya sama anak-anak atau orang-orang yang jahat. Nanti kamu akan dibully, kamu akan diganggu, akan disakiti. Jadi dia punya gambaran bahwa orang tuanya itu ngelarang demi kebaikan dia. Bahaya, tadi kan selalu jawabannya bahaya. Ya. Ibu atau bapak bisa memberikan contoh kejadian-kejadian anak-anak yang kecelakaan. Ya, baru kemudian menyesal di kemudian hari karena kakinya patah. Ya, karena anggota tubuhnya ada yang cacat. Kasih tahu seperti itu. Ya. Ini namanya berusaha untuk membangkitkan otak mamalia anak. Contoh yang lain. Anak kita baru SD kelas 1, ya. Merebut gelang milik temannya. Merebut gelang milik siapa? Temannya. Atau merebut gelang milik adiknya atau kakaknya. Nah, biasanya yang terjadi adalah temannya atau saudaranya ini marah, nangis. Ya, si anak juga demikian, nggak mau kalah, nangis juga. Apa yang mesti dilakukan? Ibu yang baik tidak langsung sini kembalikan. Kalau nggak dikembalikan, kamu akan dipotong uang sakunya. Bukan seperti itu. Ya. Tapi yang mestinya dilakukan, yang diucapkan oleh sang ibu, pertama kayak tadi, ditekan dulu, dijinakkan dulu otak reptilnya. Kalimatnya kira-kira, wah bagus ya gelang ini, ya. Pantas kamu suka. Ya. Di situ ibu mengucapkan kalimat yang bisa dipahami oleh anak bahwa ibunya pun juga setuju bahwa gelang ini gelang yang bagus. Ya. Tapi bukan kok lantas karena mentang-mentang bagus terus diambil semaunya sendiri, enggak. Ya. Ibu kasih alternatif kepada anak, gimana? Mau dikembalikan ke tempatnya yang semula atau dikembalikan kepada yang punya? Ya tentunya biasanya anak itu enggak langsung nerima. Ya. Dia masih
dalam proses cemberut, ya. Tapi sudah mending, dia mau mendengarkan omongan kita itu sudah mending. Nanti baru kemudian pelan-pelan kita bujuk dia. Coba sekarang kalau seandainya kamu posisinya di posisi dia. Kamu punya barang, kamu punya mainan, punya bando, ya. Kemudian bando kamu itu diambil sama teman kamu. Rasanya gimana? Sedih, kecewa, ya. Nah, sekarang itulah yang dirasakan oleh kakak kamu, oleh adik kamu, oleh teman kamu. Ya. Ajak dia untuk berpikir. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya di sini. Contohnya misalnya nunggu, ya. Kadang-kadang kita nunggu lama, nunggu dipanggil berobat, atau nunggu antrian tiket, atau nunggu ini, nunggu itu dan sebagainya. Anak bosan, ngeluh, ya. Kita bisa sampaikan kepada anak kita, ya nak ya, memang membosankan. Pekerjaan yang paling membosankan itu adalah apa? Menunggu. Tapi kira-kira kamu punya ide apa? Kita ngapain yuk? Ya. Biasanya kalau orang tua yang pengennya instan, pinjemin apa? HP. Jangan. Ya, cari alternatif apa? Misalnya jalan-jalan kayak, atau dari awal baca buku, bawa buku, atau ibu cerita kepada anak tentang hal-hal yang menarik dan lain sebagainya. Inilah contoh-contoh, masih ada contoh di sini, ya, anak lagi sakit, gimana supaya anak itu tidak jenuh dengan sakitnya yang lama, atau anak terlambat pulang ke rumah, nggak ngabari orang tuanya, bagaimana cara supaya anak itu tidak tersinggung, ya, walaupun kita merasa khawatir dan cemas dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh ungkapan positif yang bisa menenangkan emosional anak dan membangkitkan rasionalitas dia. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Pertanyaannya, perlukah kita menakut-nakuti anak? Perlu, tapi secara apa tadi? Proporsional. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalau ada yang pengen bertanya, bisa disampaikan pertanyaannya. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan atas penyampaian materinya. Yang selanjutnya kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama dari hamba Allah. Dari hamba Allah di Purbalingga. Assalamualaikum Ustaz. Cek. Cek. Ya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
Sambil nunggu ibu-ibu, kalau ada yang mau tanya silahkan, enggak apa-apa. Itu ada mic di bawah, silahkan. Taruh aja, taruh situ. Assalamualaikum, ada pertanyaan Ustadz. Datang dari pendengar Radio Insani. Pertanyaannya, Ustadz, bagaimana cara meredam keinginan anak yang besar? Ustadz? Cara? Meredam keinginan besar anak. Meredam? Keinginan besar anak. Keinginan. Ya. Bagaimana caranya meredam keinginan anak, gitu ya? Pertama, keinginannya itu apa? Ya, keinginan anak itu sesuatu yang positif atau negatif, halal atau haram. Ya, keinginan itu bakalan merusak dia atau tidak. Kemudian orang tuanya mampu atau tidak untuk memenuhi keinginannya. Saya kasih contoh. Sebelum contoh misalnya, kalau keinginannya sesuatu yang haram, ya maka orang tua tidak boleh memenuhi keinginan anak itu walaupun anaknya kemudian marah-marah. Ya. Kemudian kalau keinginannya itu halal, ya contoh minta dibelikan sepeda, halal apa haram Bu? Halal. Ya, anak minta diberikan sepeda, halal. Ya kita lihat kira-kira orang tuanya mampu atau tidak untuk memenuhi keinginan anak tadi. Kalau orang tuanya mampu dan anak itu memang layak untuk mendapatkan keinginannya karena anak itu rajin, ya, berprestasi, maka apa salahnya kita memenuhi keinginan anak tadi? Nah, sekarang kalau misalnya anaknya ini dia tidak berhak untuk mendapatkan apa yang dia minta. Ya, karena dia susah diatur. Ya, dia juga malas untuk sholat, untuk ngaji. Dia minta ini, minta itu, walaupun yang dia minta itu halal. Bagaimana orang tua bersikap? Orang tua bersikap dengan memberikan syarat kepada anaknya. Ya insya Allah bapak dan ibu, abi dan umi siap untuk memenuhi apa yang kamu minta. Tapi ada syaratnya. Ya syaratnya ini. Ya. Dan biasanya kalau anak ada maunya, itu biasanya syaratnya iya. Itu biasanya kayak gitu. Tapi jangan langsung kemudian kita belikan. Buktikan dulu sama anaknya. Coba kamu jalankan ini. Ya seminggu, 2 minggu. Sampai itu menjadi sebuah kebiasaan. Sambil anak itu dimotivasi. Ya, jangan sampai kamu itu membantu orang tua membaca Al-Quran cuma karena ada maunya aja. Jangan. Terus kasih nasihat. Rugi nanti kalau kamu ngajinya itu cuma karena pengen sepeda. Ngajinya tetap karena Allah, nyari pahala, ingin dapat surga, ingin dapat ridho Allah, supaya disayang sama Allah. Tetap kayak gitu. Harapannya dalam masa penantian itu anak akan sadar dan tumbuh kesadarannya. Nah, sekarang kalau misalnya anaknya itu berhak untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi kendalanya orang tuanya tidak mampu. Jangankan belikan sepeda. Di masa-masa pandemi ini untuk beli beras aja kadang-kadang susah. Gimana kita akan menuruti keinginan anak? Nah, disitulah kita berusaha untuk memberikan penjelasan kepada anak. Ya. Apa efeknya kalau misalnya uang yang cuma terbatas ini dibelikan sepeda? Apa efeknya? Ya. Efeknya kita jadi gak bisa makan. Ya, coba sekarang kamu pikirin mana yang lebih penting, beli beras buat makan atau beli sepeda buat mainan. Ajak anak itu berpikir. Ya. Bisa juga ditumbuhkan empatinya, coba nak.
tetangga kita sebelah sana atau orang di sebelah sana malah nggak bisa makan, kita masih mending punya duit buat makan. Ya, sampaikan seperti itu kepada anak kita. Ya. Atau misalnya anak itu diajak untuk, ayo coba kamu kan punya uang saku nih, punya jatah uang saku, coba ditabung. Ya. Coba kamu tabung sehari dapat berapa, mudah-mudahan nanti suatu saat kita bisa beli dengan uang tabunganmu. Ya. Kalaupun nggak bisa beli baru, kita bisa beli yang second misalnya. Cari tempat, cari info, ya, sehingga anak itu termotivasi. Nah, itu untuk meredam keinginan anak. Jadi dibedakan apakah keinginannya haram atau halal. Kemudian juga dilihat tingkat kemampuan anak, tingkat kemampuan orang tua untuk memenuhi permintaan anaknya. Dan yang ketiga adalah dilihat apakah anaknya itu layak dan pantas untuk dipenuhi keinginannya atau tidak. Dari 3 poin itulah kemudian bisa diputuskan apakah anak itu dikabulkan permintaannya atau tidak. Ya, silakan. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya ada 2 pertanyaan yang senada Ustaz. Kami bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada orang tua sudah terlanjur bersikap banyak ancaman kepada anak, apa yang harus dilakukan untuk menyembuhkan otak emosional anak? Kemudian pertanyaan yang senada, Ustadz, saya sering mengucapkan ayo nak ke masjid, kalau enggak rumah kita akan dibakar. Apakah kata-kata saya berlebihan? Silakan Ustadz. Kalau enggak ke masjid apa? Rumah kita akan dibakar. Ini ada hadisnya, teman-teman, ngambil dari hadis. Iya. Silakan Ustadz. Bagaimana kalau sudah terlanjur sering banyak ancaman kepada anak kita? Dan salah satu ancamannya ke masjid, yuk kalau enggak rumah kita dibakar. Yang bakar siapa? Kan ada hadisnya, betul ada hadisnya. Ya. Betul itu ada hadisnya. Tapi apa cuma itu cara Nabi SAW untuk mengajak para sahabatnya pergi ke masjid? Ya. Apa kita tidak membaca hadis yang lain, basyiril masya'ina fidz zulami minal laili bin nuri tammi yaumal qiyamah? Bukankah Nabi SAW pernah menyampaikan au kama qala SAW yang kira-kira artinya berilah kabar gembira kepada orang yang mau berjalan ke masjid walaupun hari gelap. Kasih kabar gembira kepada orang itu bahwa dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna, yang terang benderang nanti di hari kiamat. Bukankah Nabi SAW juga yang memotivasi bahwa langkah-langkah kita ke masjid akan dihitung sebagai pahala setiap langkahnya? Ya. Dan masih banyak lagi yang lain-lainnya. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Kalau sudah terlanjur diperbaiki. Tidak ada kata terlambat. Ya. Sehingga peran orang tua di dalam hal ini itu sangat vital. Ya. Sebelum kita menginginkan perubahan dalam diri anak kita, kita orang tua harus berubah. Ya. Ada sebagian orang tua pengen anaknya berubah, tapi orang tuanya nggak mau berubah. Dan biasanya yang lebih susah itu adalah mengubah perilaku siapa? Orang tua. Maka Anda setelah dengar kajian seperti ini, ubah pola Anda. Ya. Dengan mulai mengganti ancaman-ancaman tadi dengan motivasi. Bukan berarti kita tinggalkan sama sekali, enggak. Tapi porsinya harus lebih banyak motivasinya. Apa yang sudah terbiasa terucap, awas, kalau enggak kayak gini, bakalan kayak gini, mulai disusun diganti. Ya. Kalau perlu
Anda tulis, Anda rancang. Ya. Ayah dan ibu, Abi dan Umi duduk bareng kemudian merumuskan kira-kira apa kalimat-kalimat yang mesti kita ucapkan ketika kita minta anak kita mandi, ketika kita minta anak kita untuk sholat, untuk ngaji, untuk bantu orang tua, kira-kira kalimatnya apa? Musyawarahkan. Sehingga nanti antara apa yang dipraktekkan ayah dengan apa yang dipraktekkan ibu sinkron. Ya, tidak bertolak belakang. Ya. Dan kalau tipe mendidik anak berupa ancaman itu sudah bertahun-tahun Anda praktekkan, biasanya ngerubahnya itu tidak mudah memang. Karena ini terkait dengan perilaku, terkait dengan kebiasaan. Merubah kebiasaan itu tidak mudah. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada Allah agar Anda diberi taufik untuk bisa merubah perilaku yang kurang baik yang ada dalam diri Anda. Ya. Mohon petunjuk kepada Allah, mohon bantuan agar dilindungi dari munkaratil akhlaqi wal a'mali, agar dilindungi oleh Allah dari perilaku yang mungkar, ya, akhlak yang mungkar, akhlak yang buruk, perilaku yang buruk. Minta kepada Allah, ya. Jadi kuncinya adalah latihan merubah perilaku buruk, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa pulangnya gimana, Bu? Jangan berdesak-desakan, bertahap. Kalau sudah duduk kayak gini, dijaraki gini, kalau lagi ngobrol jangan mendekat. Ya, udah kayak gitu aja posisinya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.